Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Siti Rohmah, Hasnan Hafiz, dan saya sendiri, Muhammad Lutfan Widatama, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi produksi tulisan pendek. Sebelumnya, apa sih produksi tulisan pendek itu? Produksi tulisan pendek merupakan suatu bentuk kegiatan menulis untuk menghasilkan suatu karya tulis yang singkat, padat, dan jelas. Melalui produksi tulisan pendek, seseorang mampu menyampaikan gagasannya kepada orang lain secara lugas dan mudah dipahami. Beberapa contoh hasil produksi tulisan pendek ada esai, artikel, makalah, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan esai itu sendiri? Esai merupakan suatu karya tulis yang menyajikan suatu masalah, mengemukakan imajinasi dan pendapat pribadi yang didukung oleh kumpulan data dan informasi, kemudian disimpulkan. Esai biasanya membahas masalah-masalah yang sangat aktual atau hangat dibicarakan pada saat itu, dan biasanya dijadikan sebuah sarana untuk memperluas wawasan para pembacanya. Lalu yang kedua, itu ada tujuan penulisan esai. Esai memiliki tujuan untuk menyalurkan pendapat dan pemikiran penulis dari sebuah masalah yang ingin diakui keberadaannya. Penulis esai biasanya disesuaikan dengan suatu topik yang sedang viral di masyarakat atau disesuaikan dengan keinginan dari penulisnya itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada teknik penulisan esai. Teknik penulisan esai ada dua, yaitu berdasarkan pendapat dan pandangan pro serta kontra dari para pembacanya. Yang pertama, teknik pembuatan esai berdasarkan pendapat dan pandangan yang pro. Teknik ini terdiri dari pendirian dukungan kesimpulan yang menjurus pada pro kepada suatu masalah yang sedang dibahas. Teknik ini mengemukakan pendirian, sikap, wawasan penulis atau suatu topik, kemudian memberikan alasan-alasan yang mendukung pendirian dan akhirnya dapat disimpulkan apa yang ingin dipaparkan oleh penulisnya. Dan untuk membuat esai dengan pola atau teknik PDK sangat mudah apabila kita telah membuat paragraf dengan teknik yang sama. Itu bisa pengantar paragraf dengan memperkenalkan topik pendiriannya, lalu paragraf tubuh esainya, paragraf-paragraf dari PDK, lalu paragraf pada penutup, penegasan atau menyimpulkan pikiran utama. Yang kedua, itu ada teknik pembuatan esai berdasarkan pendapat dan pandangan yang kontra. Teknik ini terdiri dari pendapat sanggahan pendirian yang menjurus pada kontra dalam suatu masalah yang dibahas. Teknik ini berdaya guna untuk menyerang atau menyanggah pendapat orang lain sekaligus mengemukakan pendapatnya sendiri. Setelah itu menarik kesimpulan yang menegaskan pendiriannya. Untuk membuat esai dengan pola atau teknik PSP sangat mudah apabila telah membuat paragraf dengan teknik yang sama. Pada pengantar paragraf itu pendapat orang yang tentang pendirian. Lalu paragraf tubuh itu paragraf-paragraf dari PSP. Lalu pada paragraf penutup pendapat yang tidak setuju dari penulis, rangkuman-rangkuman pendirian, dan penegasan kembali pendirian. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu artikel. Jadi pengertian artikel adalah sebuah jenis tulisan yang berisi pendapat atau pandangan seseorang yang disertai data dan fakta terhadap sebuah isu aktual, ditulis dengan bahasa yang singkat, jelas, dan sederhana untuk kemudian dimuat di surat kabar, majalah, situs internet, dan sebagainya. Lalu masuk ke subbab yang kedua, yaitu ciri-ciri artikel. Jadi ciri-ciri artikel adalah tulisannya yang singkat, padat, jelas, dan pembahasannya yang lengkap serta tuntas, dan sumbernya berasal dari fakta yang ada, isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber, dan bukan dari pemikiran penulis itu sendiri.
Lalu ada jenis-jenis artikel. Yang pertama itu ada jenis artikel eksploratif, jadi jenis yang mengungkapkan fakta berdasarkan kajian si penulis. Lalu ada artikel eksplanatif, jadi artikel yang berisi keterangan tentang suatu hal untuk dapat dipahami pembaca. Artikel deskriptif ini itu untuk menggambarkan tentang suatu pokok permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis. Lalu ada artikel deskripsi, jadi artikel deskripsi ini adalah artikel yang mendeskripsikan tentang suatu hal kepada pembacanya. Biasanya artikel ini itu bersifat karangan. Lalu ada artikel prediktif, jadi artikel prediktif ini artikel yang berisi perhitungan atau peramalan tentang suatu yang akan terjadi berdasarkan perhitungan penulis. Jadi akibat contohnya atau analogi dari artikel prediktif ini adalah akibat dari peralihan suku bunga BI ke luar negeri. Jadi artikel lalu ada artikel preskriptif. Jadi artikel preskriptif ini memberikan tuntunan kepada pembaca agar tidak mengalami kesalahan atau kekeliruan yang akan dialami di masa yang akan datang. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang teknik penulisan artikel. Nah, teman-teman, dalam menulis artikel ada beberapa teknik yang harus kita lakukan. Teknik pertama yaitu menentukan topik. Ketika menentukan topik, kita harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama, kita harus mencari topik yang sedang menjadi kecenderungan atau sedang tren, atau dengan tren yang kita ciptakan. Kemudian yang kedua, kita harus memilih topik yang dekat dengan sasaran pembaca kita. Kemudian yang ketiga, kita harus menghindari topik-topik yang tidak kita kuasai. Kemudian yang terakhir, kita harus membiasakan diri untuk berlatih mengikuti peristiwa yang berkembang sebagai bahan tulisan nanti. Kemudian selain menentukan topik, yaitu membuat judul yang menarik. Nah, seperti yang kita tahu, judul merupakan pusat perhatian pertama dari pembaca, sehingga judul itu harus menggambarkan sekilas tentang isi dari bacaan dan bisa menarik minat pembaca. Kemudian yang ketiga, kita harus memastikan membuat subjudul. Jadi kita harus pastikan kita membuat yang namanya subjudul. Nah, subjudul ini diperlukan untuk membantu menggolongkan dan membatasi pembahasan tulisan secara keseluruhan. Jadi kita nanti tidak membahas hal-hal yang terlalu jauh gitu. Jadi terbatasi dengan adanya subjudul. Kemudian yang keempat ya, ada lead yang menggoda. Lead itu artinya adalah teras. Jadi lead di sini adalah sebuah tulisan pembuka yang menjadi perhatian penting bagi pembaca. Ketika ada lead yang menarik, maka nanti akan merangsang pembaca untuk terus membaca isi dari artikel yang kita buat. Kemudian selanjutnya ada memfokuskan gagasan. Maksudnya itu seperti apa sih? Jadi memfokuskan gagasan ini, gagasan yang kita fokuskan ini sesuai dengan tema yang sedang kita angkat gitu. Jadi bukan cuma basa-basi yang keluar dari konteks gitu. Kemudian membuat kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan akan membuat penulis lebih mudah ya menentukan maksud dan arah dari tulisan itu. Bagaimana caranya kita membuat tulisan? Nah, ada beberapa panduan ya yang bisa kita lakukan ketika membuat kerangka tulisan. Yang pertama, kita bisa memaparkan fakta seputar tema yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, kita melakukan penilaian atas fakta-fakta itu dari sudut pandang dan juga aturan. Ketiga, kita bisa mengumpulkan bahan-bahan pendukung argumentasi. Dan yang keempat, kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Kemudian teknik selanjutnya yaitu memilih model. Model di sini model apa aja? Ada model PDK atau PSP. Nah, model tulisan ini berhubungan dengan jenis karangan yang ditulis. Jadi, untuk karangan eksposisi digunakan model PDK atau pendirian dukungan kesimpulan, dan untuk jenis karangan argumentasi. Kemudian, teknik yang selanjutnya yaitu menjelaskan benang merahnya. Maksudnya kayak gimana? Nah, jadi agar pembaca bisa menerima maksud ya dari tulisan yang sudah kita buat, digunakan jenis yang PSP. Tadi kan sebelumnya aku menjelaskan tentang memilih model ya, ada PDK dan PSP. Nah, PSP ini singkatan dari pendapat sanggahan pendirian. Jadi nanti penulis diminta untuk mampu menarik benang merah dari apa yang ia tulis. Kemudian selanjutnya yaitu teknik menulis artikel dengan menentukan sikap penulis. Nah, di dalam menulis artikel kita perlu ya memiliki sikap yang jelas gitu.
kita sebagai penulis harus memiliki sikap yang jelas, terutama ketika kita menanggapi suatu opini-opini atau polemik-polemik yang diangkat oleh kita sebagai orang yang menulis artikel. Kemudian selanjutnya, menghindari istilah rumit. Nah, penulisan artikel di media massa yang ditunjukkan untuk pembaca sebaiknya ya menghindari penggunaan istilah yang rumit agar mudah dipahami. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan sasaran tembak. Maksud di sini yaitu penulis menentukan sasaran tulisannya dengan apa? Dengan menanggapi tulisan dari orang lain. Dan selanjutnya yaitu mempertanyakan atau mengunggah. Jadi, untuk menutup sebuah artikel, sebaiknya kita memberikan kesan bagi pembaca, seperti mempertanyakan sesuatu atau menulis kata-kata yang menggugah. Kemudian yang terakhir yaitu penyuntingan. Maksud dari penyuntingan di sini yaitu tahap akhir ya dalam penulisan artikel. Di mana tahap akhir ini sebagai evaluasi dan juga koreksi ya, sebagai proses standar yang perlu kita lakukan ketika kita berhasil membuat sebuah tulisan. Dilihat dari pengertiannya, makalah yaitu karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya itu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Nah, makalah ini menggunakan bahasa yang lugas dan tegas dan memiliki bentuk yang paling sederhana di antara karya tulis ilmiah yang lain. Makalah ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Nah, biasanya makalah disusun untuk melengkapi tugas-tugas ujian mata kuliah. Ya, mungkin teman-teman juga sering ya ditugaskan untuk membuat makalah. Atau biasanya tujuan dari penulisan makalah ini untuk memberikan saran pemecahan tentang sebuah masalah secara ilmiah. Nah, kemudian ciri makalah yang baik itu seperti apa sih? Nah, makalah yang baik mempunyai ciri-ciri yang khusus agar bisa tersusun rapi dan diselesaikan tepat waktu oleh penulis. Adapun makalah yang baik itu ialah makalah yang bersifat logis, objektif, sistematis, jelas, dan kebenaran yang dapat diuji berdasarkan pernyataan yang sesungguhnya. Seperti itu. Kemudian, bagaimana sih teknik penulisan makalah? Sebelumnya kan kita membahas ya teknik penulisan artikel. Nah, kalau makalah sendiri bagaimana? Nah, teknik yang pertama yaitu memilih topik. Nah, topik yang dipilih seharusnya tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Ya, pada intinya sesuai dengan kaidah secara umum, seperti itu. Kemudian teknik yang kedua yaitu menentukan tujuan. Nah, tujuan makalah ini yaitu untuk membuat penulis dapat meyakinkan pembaca atau hanya sekedar menjelaskan suatu proses. Oke, kemudian selanjutnya membuat kerangka. Nah, kerangka ini dibuat untuk meletakkan berbagai ide mengenai topik dalam format yang sistematis. Kemudian teknik selanjutnya dan menjadi teknik yang terakhir dalam penulisan makalah yaitu menuliskan teks. Nah, teks ini digunakan dengan mengungkapkan topik dan poin penting dalam pembahasan makalah. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kita paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga atas apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.